Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Apa saja yang dilakukan? Ya, yang pertama, upaya dengan perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Dan yang kedua adalah secara diplomasi. Kita mulai dari perjuangan fisik. Perjuangan fisik, ada banyak sekali perjuangan dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan dalam kali ini kita akan bahas 7 perjuangan fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda, yaitu merah putih biru, menjadi bendera Indonesia, merah dan putih. Insiden Hotel Yamato terjadi tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, tepatnya di wilayah Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru kepunyaan Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel tersebut dan berusaha menurunkan bendera itu. Akhirnya bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi oleh pekik merdeka berulang kali. Yang kedua adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan sekutu dari tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigadir 49 Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malabi tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tugas pasukan ini adalah melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Awalnya, pihak Indonesia menyambut baik kedatangan tentara sekutu, tetapi setelah diketahui bahwa NICA membonceng bersama rombongan tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pemberontakan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas dalam perontakan ini. Hal ini mendorong tentara sekutu mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Surabaya. Pasukan baru tersebut berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansell. Tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Batas waktu ultimatum tersebut adalah jam 6, tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap pejuang Indonesia. Sehingga, tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Tentara Inggris mengira perlawanan rakyat Surabaya dapat ditaklukkan dalam beberapa waktu. Di luar dugaan tentara Inggris, para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama terdiri dari para kiai, ulama terus menggerakkan semangat perlawanan perjuangan Surabaya, sehingga perlawanan tersebut berlanjut berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ketiga, Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia di Semarang dengan tentara Jepang. Perlawanan ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang dipindahkan ke Cipiring ke Bulu. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang dipindahkan dari Cipiring ke Bulu.
Pemindahan ini dikawal oleh polisi Indonesia. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya, mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido, yang masih bersenjata di Jatingeleh, Semarang. Tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga dia gugur. Peristiwa ini membuat pemuda Semarang marah sehingga mereka serentak menyerbu tentara Jepang. Tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh Barisan Pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singo Dimedjo dan Mr. Sartono dengan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang, tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Semula, kedatangan tentara sekutu disambut baik. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongso Negoro, menyediakan bahan makanan untuk keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Adapun tentara sekutu berjanji tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara Nica atau Belanda. Pada saat mereka membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal tersebut menyebabkan terjadi insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Pada saat tentara sekutu ingin menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman, Komando Divisi 5 Bayumas, berusaha membebaskan dua desa itu. Letkol Isdiman gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Panglima Divisi Bayumas Kolonel Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran. Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komando TKR dan Laskar. Kemudian, tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar sumpit urang atau penggempungan rangkap dari dua sisi sehingga tentara sekutu benar-benar terkurung. Setelah berlangsung beberapa hari, tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dan didirikan monumen palangan di Ambarawa. Yang kelima, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1949. Kota Bandung sengaja dibakar oleh TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara sekutu dan pihak Republik Indonesia sudah tidak baik. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Bersama Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata sekutu. Mereka berdua gugur setelah berhasil meledakkan gudang tersebut.
Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak aman. Kondisi semakin tidak menentu karena ultimatum sekutu. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, TKR dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Yang keenam, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi juga oleh Nietzsche atau Belanda yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Pertempuran pertama meletus tanggal 13 Oktober 1945 antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Para pemuda menyerang gedung-gedung pemerintahan dikuasai oleh sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lain seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Oleh karena sering terjadi berbagai insiden, 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertulisan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggir kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Tentara sekutu beserta Nietzsche atau Belanda melakukan pengusiran terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di kota Medan. Para pemuda melakukan perlawanan terhadap sekutu dan Nietzsche. Akibatnya, kota Medan menjadi tidak aman. Selanjutnya, tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikut sertakan pesawat-pesawat tempurnya. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota dan menelan korban di kedua belah pihak. Yang ketujuh yaitu pertempuran Puputan Magarana. Pertempuran Puputan Magarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah 2.000 tentara, disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun bujukan ditolak pastinya. Tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Satu detasemen polisi lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dan Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 anggota pasukannya pun gugur. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikanlah Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran.